Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak dan semua sahabat narasi sehat selalu dan bisa belajar dengan baik. Di dalam video ini kita akan belajar tentang Pancasila. Sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang berada di sila pertama dan sila kedua Pancasila. Makanya hari ini kita akan melanjutkan tentang nilai yang terkandung dalam sila ketiga dan keempat. Kita langsung masuk ke dalam web, dan web ini dibuat oleh Bapak dan teman-teman yang lain. Nanti kalau bisa melihat melalui Android, bisa klik di bagian deskripsi di video ini. Kita masuk ke dalam materi. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada dua poin. Yang pertama adalah nilai persatuan dan yang kedua adalah nilai kerakyatan. Kalau nilai persatuan itu anak-anak pasti ingat sila keberapa? Yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dan kita akan bahas secara bersama-sama sehingga nantinya kita dapat memahami dan dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja akan Bapak bacakan secara pelan-pelan. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Ada dua poin. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah Indonesia, berarti Persatuan Indonesia. Sila tersebut mengandung nilai-nilai persatuan. Sikap yang mencerminkan nilai-nilai persatuan antara lain. Berarti ini adalah nilai-nilai persatuan dalam sikap kita sebagai seorang manusia. Yang pertama, bergotong royong di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Berarti kita sebagai manusia harus bergotong royong di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, sehingga kita menjadi orang yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bersama. Berarti di sini dapat kita pahami, kita harus membantu orang lain. Ketika orang lain itu susah, kita harus membantunya. Kita harus menyelesaikan apa yang teman kita inginkan dari kita. Yang terpenting, kita harus peduli dengan sesama. Yang ketiga, hidup berdampingan di antara keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Berarti ketika kita hidup di lingkungan masyarakat, di sekolah, ketika teman kita tidak sesuku dengan kita, misalkan kita suku Jawa, teman kita ada suku Batak, ada orang Sunda, walaupun kita berbeda suku, kita wajib menghormati dan berteman dengan siapapun. Yang terpenting, kita harus menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sebagai masyarakat maupun sebagai siswa di sekolah. Berarti ada 3. Langsung Bapak teruskan ya. Sikap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan membuat bangsa kita semakin kuat. Bangsa kita menjadi tidak mudah terpecah belah. Kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai persatuan antara lain kerja bakti, mengerjakan tugas kelompok, melaksanakan piket kelas. Di dalam persatuan pasti terdapat perbedaan pendapat.
Perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Jadi anak-anak, ketika kita dengan teman berbeda pendapat, kita harus bermusyawarah, kita harus diskusi sehingga menghasilkan sebuah solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Kita lanjutkan. Musyawarah adalah, ini musyawarah atau kita berdiskusi. Cara menyelesaikan masalah secara mufakat, secara bersama-sama. Musyawarah sesuai dengan sila keberapa anak-anak coba? Sila keempat. Sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti ada yang namanya permusyawaratan atau kita berdiskusi. Saya lanjutkan ya. Sila keempat Pancasila mengandung nilai-nilai kerakyatan. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan antara lain sebagai berikut. Ini yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang pertama, menyampaikan pendapat dengan jelas dan santun. Kalau kita ingin menyampaikan pendapat atau kita bertanya, kita harus menyampaikan dengan jelas, dengan santun, menggunakan bahasa-bahasa yang santun, tidak emosi, tidak mencaci maki. Yang terpenting adalah kita menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang sopan. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Ketika kita menyampaikan pendapat, kita tidak boleh memaksa, pendapat kita harus diikuti. Pendapat kita harus diterima. Pendapat kita harus disepakati, tidak. Yang terpenting kita sudah menyampaikan pendapat, terlepas dari disepakati atau ditolak. Yang terpenting kita sudah menyampaikan. Nggak apa-apa ditolak, yang terpenting kita sudah berani menyampaikan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, nggak jadi masalah. Jangan kecewa, jangan marah, apalagi jangan sampai mencaci. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Ketika teman kita atau tetangga kita atau teman sebangku, sekelas menyampaikan pendapatnya, walaupun pendapatnya itu salah, tidak benar, atau lucu, kita tidak boleh merendahkan, kita harus menghormati pendapat orang lain karena itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Ketika musyawarah diskusi sudah selesai, pasti ada yang namanya kesepakatan. Ketika kesepakatan itu sudah ada, maka kewajiban kita adalah menerima dan melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam musyawarah itu. Jangan sampai kita menolak, kita kecewa, dan sejenisnya. Kita lanjutkan ya. Itu tadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Musyawarah dilakukan untuk menghasilkan keputusan bersama. Jadi musyawarah itu keputusan bersama, bukan keputusan personal atau pribadi. Manfaat menyelesaikan masalah melalui musyawarah antara lain sebagai berikut. Jadi manfaat ketika kita bermusyawarah. Yang pertama, mendapat keputusan yang adil karena berbagai pihak sudah menyampaikan pendapatnya dan disimpulkan dan dihasilkan keputusan bersama. Yang kedua, menyatukan pendapat yang berbeda. Jadi kalau pendapat orang itu berbeda, di dalam musyawarah itu dijadikan satu, disimpulkan sehingga menghasilkan keputusan yang adil. Itulah anak-anak terkait dengan materi kita hari ini sesuai dengan
judul kita, yaitu penerapan nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti nilai persatuan ini sesuai dengan sila ketiga, dan ini sesuai dengan sila keempat. Sehingga kita dapat menyimpulkan kita sebagai manusia, sebagai siswa harus menghormati orang lain, harus bersatu. Ketika ada perbedaan, kita harus berdiskusi atau bermusyawarah. Dan di dalam musyawarah, kita tidak boleh egois. Apapun yang dihasilkan dalam musyawarah, kita harus menerima, menghormati, dan melaksanakan sekuat dan semampu kita. Itulah materi kita hari ini, anak-anak, untuk dapat lebih mengasah kemampuan kita tentang materi kita hari ini. Bapak ada sedikit oleh-oleh yang dapat kita pelajari secara bersama-sama. Ini ya anak-anak, latihan secara sendiri-sendiri. Ini Bapak bacakan ya. Nih, dalam musyawarah menunjukkan sikap persatuan. Berikan tanda centang pada sikap yang mencerminkan persatuan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini sesuai dengan sila persatuan dalam musyawarah, itu kan sila ketiga dan keempat Pancasila, silakan diconteng. Paham ya anak-anak? Yang kedua, bacalah cerita di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Bapak bacakan ya. Putri dan Lisa adalah teman sekelas. Keluarga Putri berasal dari suku Minang. Suku Minang ini mayoritas di Sumatera Barat. Sedangkan keluarga Lisa berasal dari suku Jawa. Putri dan Lisa duduk sebelahan dan selalu pulang sekolah bersama. Setiap pulang kampung halamannya, Putri selalu membawa oleh-oleh untuk Lisa. Saat Putri kesulitan mengerti pelajaran, Lisa selalu membantunya. Nah, soalnya tulislah nilai persatuan dan kesatuan yang terdapat pada cerita tersebut. Yang B, apa manfaat menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan tersebut bagi mereka? Yang C, tuliskan 3 contoh nilai persatuan dan kesatuan yang terdapat yang pernah kamu laksanakan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada pemilihan ketua kelas ya. Ada musyawarah. Pertanyaannya yang A, apa kegiatan yang dilakukan pada gambar di samping? Nah, Bapak sudah jelaskan tadi ya, dilanjutkan saja. B, apa manfaat kegiatan tersebut? Yang C, tulislah 3 contoh sikap yang harus dilakukan orang-orang dalam kegiatan tersebut. Jadi, artinya tuliskan 3 contoh sikap yang harus dilakukan oleh anak-anak ini, teman-teman kita ini yang ada di gambar. Mungkin cukup sekian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semangat belajar, kita bersama-sama belajar agar kita menjadi generasi yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.